Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Hal ini dirumuskan dari definisi landasan itu sendiri yang mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari. Nah, contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak untuk munculnya ketaatan dalam bentuk lahir, yakni ibadah. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, landasan yang dimaksud itu ada 4, yaitu landasan filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis, dan yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, filsafat suatu negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya sebagai implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianutnya. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan, atau isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa, atau metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, atau bahkan bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Nah, jawaban atas permasalahan tersebut akan sangat bergantung pada landasan filsafat mana yang digunakan sebagai asumsi atau sebagai titik tolak pengembangan kurikulum. Landasan filsafat tertentu beserta konsep-konsepnya yang meliputi konsep metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi berimplikasi terhadap konsep-konsep pendidikan yang meliputi rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, peranan pendidik, dan peserta pendidik. Yang kedua adalah landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama.
Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dalam lingkungan. Perilakunya merupakan ciri dari kehidupan yang tampak maupun yang tidak tampak, yakni perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak didik berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan yang dalam term tertentu disamakan dengan ilmu jiwa perkembangan. Di dalamnya dikaji tentang hakikat perkembangan, pertahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal perkembangan individu yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari perkembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan dan jenjang, serta beban belajar yang mesti diselaraskan dengan tingkat perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. Yang ketiga, landasan sosial dan budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidik bukan hanya untuk mendidik semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan dengan pendidikan. Kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya adalah manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Yang kedua adalah kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Oleh karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diungkapkan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam beradaban sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berkembang hingga saat ini, dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Dalam abad pengetahuan, sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan dengan standar mutu yang tinggi. Terlebih berkaitan dengan teknologi komunikasi dan jaringan, sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan sangat canggih. Maka di sini diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian karena berbagai penemuan teknologi baru terus berkembang. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian, sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum. Di dalamnya mencakup perkembangan isi materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah mengingat begitu pentingnya pengembangan kurikulum demi kemajuan perkembangan kualitas sumber daya manusia, maka sangatlah penting bagi seorang akademisi memahami bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangan harus mengacu pada menggunakan landasan yang kuat dan kokoh. Agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntunan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sekian materi dari kelompok 3. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Nah, jika ada pertanyaan dari materi kami, silakan tulis di kolom komentar. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi Pengetahuan dan teknologi menghuni perkembangan mengalami dari mana? Psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana pengerbangan terus Tiga kali. Materi kelompok 3. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Tunggu, tanganku kok bengkok begini aja. jangan lupa like, comment, And subscribe. Nah, jika ada pertanyaan dari materi kami, silahkan ketik di kenapa? dia kendaraan begini-begini. Sudah malam ya. Ini begini terus dari tadi semua di cucuknya. Ulang, cepat. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل